Kisruh Persib dan kondisi para pemain Persib. Tugas Sintayong di timnas diganti. Investor baru Persebaya, serta beberapa berita dari klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Usai mengadakan unjuk rasa pada Rabu 29 September 2022 yang tak mendapatkan hasil alias deadlock karena saat itu tak ada satupun petinggi Persib yang menemui Bobotoh, akhirnya para Bobotoh berencana akan lakukan unjuk rasa ulang pada hari Kamis 30 September 2022. Namun kabarnya dibatalkan karena tak adanya izin dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian memberikan saran agar Bobotoh melakukan mediasi dengan pihak manajemen Persib, dan mediasi ini kabarnya dilakukan di Polda Jawa Barat. Hingga berita ini diturunkan belum ada hasil dari mediasi antara pihak Bobotoh dengan pihak manajemen Persib. Pihak Bobotoh sebenarnya hanya menuntut satu hal, yakni permudah sistem tiket. Bobotoh inginnya penukaran tiket fisik ini bisa diwakilkan atau dikolektifkan. Jadi untuk para Bobotoh yang berada di luar Bandung tak perlu lagi datang lebih awal untuk tukarkan tiket secara perorangan. Jadi intinya gini nih, sekarang ini kan sistemnya itu kan tiap pembeli tiket itu harus menukarkan tiket sendiri yang udah dibelinya di online. Dan tiket itu nggak boleh diwakilkan nukernya, harus datang sendiri dan pakai KTP sendiri. Sementara kalau Bobotohnya itu datangnya dari luar Bandung kan repot, udahnya jauh, terus jam penukarannya pun terbatas, yaitu jam 8 sampai jam 2 siang. Itu pun loketnya dibuka pada hari H. Jadi ribet, kasihan Bobotoh yang dari luar Bandung. Nah, kalau penukaran tiket ini bisa diwakilin atau dikolektifin ya. Jadi yang dari luar Bandung itu nggak perlu buru-buru datang ke Bandung. Jadi pas nyampe Bandung itu mereka udah punya tiket karena udah ditukerin sama komunitasnya gitu. Sebenarnya persoalan kayak gini tuh udah seperti bahas dulu ya waktu demo pertama itu. Dan waktu itu pihak Persib pun setuju dengan keinginan Bobotoh. Tapi faktanya di lapangan tetap nggak bisa tiket teh kudu ditukerkan sorangan, kudu datang sorangan mawa KTP. Ya kalau dipikir ya emang ribet juga sih nukerin sendiri. Itu kalau yang nukernya cuma sedikit loh. Gimana kalau yang nukernya ribuan orang? Bisa keburu tutup tuh loket penukarannya. Ribet deh pokoknya. Buat saya pribadi, kejadian seperti ini sih bikin malu ya. Soalnya klub sebesar Persib yang notabene klub dengan jumlah supporter terbesar di Indonesia, klub dengan jumlah supporter terbesar kedua di Asia dan ke-50 di dunia, ternyata bermasalah dengan tiket. Apa kata dunia? Nah, lalu bagaimana dengan saat lawan Persija nanti? Apakah akan mempengaruhi hadirnya supporter di GBLA? Apakah dengan adanya demo ini supporter tak akan datang ke GBLA? Ternyata tidak. Kabarnya justru dari 26.000 tiket yang disediakan sudah terjual hampir 18 ribuan tiket. Ini artinya gelombang kedua sudah ludes terjual. Tinggal tunggu gelombang ketiga. Inilah yang disinyalir membuat manajemen Persib adem ayem saja menanggapi aksi demo Bobotoh. Karena buktinya Bobotoh masih banyak tuh yang hadir ke stadion. Tapi manajemen Persib lupa, ini kan karena lawannya aja Persija Jakarta. Coba kalau lawannya tim lain, pasti sepi deh. Oke, lalu bagaimana kondisi skuad Persib jelang lawan Persija? Skuad Persib sih dipastikan aman ya, hanya Erwin saja yang kemungkinan akan absen.
Sementara 3 pemain timnas yang sebelumnya dikabarkan cedera seperti McLough yang kabarnya demam sehingga tak ditampilkan di laga kedua lawan Curaçao. Terus ada Ricky Kambuaya yang kabarnya cedera ligamen hingga harus ditarik di babak kedua, serta Rahmat Irianto yang mengalami banyak benturan dengan pemain Curaçao dan harus dilakukan pemeriksaan intensif oleh dokter PSSI. Semuanya sudah oke. Hal ini terlihat dari sesi latihan terbaru Persib, di mana 3 pemain ini sudah kembali. Hanya Kambuaya saja yang masih diragukan bisa tampil. Dari Timnas Indonesia, PSSI memastikan jika tugas Sintayong di Timnas Indonesia akan diganti. Loh, kok diganti? Kan Sintayong bagus. Jadi gini nih, padatnya jadwal Timnas Indonesia di bulan Oktober hingga Desember ini dengan adanya beberapa agenda Timnas di segala usia membuat Sintayong tak akan bisa melatih di semua kelompok usia. Sintayong kabarnya hanya akan melatih Timnas Senior dan U23 saja, sementara U19 akan dilatih pelatih yang lain dan Timnas U17 akan tetap dilatih oleh Bima Sakti. Jadi dengan begitu, Sintayong tetap fokus dalam melatih 1-2 kelompok usia saja. Nah, saat ini Sintayong kabarnya bersama PSSI tengah ke luar negeri untuk menyeleksi beberapa pemain keturunan yang kemungkinan bisa dinaturalisasi. Para pemain calon naturalisasi ini nantinya tidak hanya ada di Timnas U23 dan senior saja, tapi ada di U19 dan U17 juga. Kesuksesan McLough dan Elkan Bagot di Timnas senior kemarin membuat Sintayong nampaknya harus juga menyisipkan para pemain naturalisasi di sejumlah kelompok usia. Tapi tentunya para pemain naturalisasi ini haruslah memenuhi kriteria dan syarat dari Sintayong. Oke, kita ke berita klub Liga 1 lainnya. Striker PSIS Semarang Carlos Fortes sudah kembali dari Portugal. Laga kontra Bayangkara FC di minggu ini kabarnya akan jadi laga comeback Fortes. Sebagai informasi, Carlos Fortes sudah ditawari perpanjangan kontrak oleh manajemen PSIS 2 tahun meskipun Fortes tengah cedera saat itu. Alasan manajemen PSIS memperpanjang kontrak Fortes karena Fortes dianggap akan mampu menunjukkan kualitasnya. Selain itu, kabarnya ternyata sudah ada beberapa klub yang coba menggoda Fortes untuk pindah dari PSIS. Ada beberapa klub Liga 1 yang sudah menawarkan kontrak besar pada Fortes. Inilah yang membuat PSIS akhirnya memagari Fortes dengan tawarkan kontrak baru selama 2 tahun lagi. Dari Persebaya, jelang lawan Arema pada Sabtu ini, Persebaya akan menyita perhatian. Selain laga ini adalah laga pembuktian sejak kisruh manajemen Persebaya, di laga ini pun seluruh pemain andalan Persebaya dipastikan comeback seperti Igor Vidal, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan lain-lain. Selain itu, Persebaya pun tengah disorot karena kabarnya saham Persebaya akan dibeli investor baru. Kabarnya ada Crazy Rich Surabaya yang sudah menawar saham Persebaya seharga 50 miliar rupiah. Namun Crazy Rich ini belum diketahui sosoknya. Selain Crazy Rich ini, nama Erick Thohir pun santer diisukan akan membeli saham Persebaya. Pasalnya Menteri BUMN ini sempat mengunjungi Persebaya beberapa waktu yang lalu. Jika Erick Thohir membeli saham Persebaya, ini artinya Erick Thohir akan memiliki paling tidak 5 saham di klub sepak bola, yakni Nusantara United di Liga 2, DC United di Liga Amerika, Persis Solo dan Persib Bandung di Liga 1. Jadi, jika Erick Thohir membeli saham Persebaya, ini artinya klub kelima yang disusupi saham oleh Erick Thohir. Kabar datangnya investor baru ini disambut antusias oleh para bonek. Para bonek berharap dengan datangnya investor baru di Persebaya akan mampu mengangkat prestasi Persebaya di putaran kedua nanti, tentu dengan pembelian pemain-pemain yang disebut bintang. Tapi para bonek mewanti-wanti siapapun investor ini yang akan membeli Persebaya, janganlah menjadikan Persebaya ini sebagai ladang kampanye politik semata. Sementara bagi Arema, laga ini pun tak kalah pentingnya, khususnya bagi Javier Roca. Sebab di laga inilah nasib Roca akan ditentukan. Jika imbang apalagi kalah, otomatis nasib Roca akan di ujung tanduk.
Apalagi kabarnya bos Arema sudah siap-siap mengincar pelatih baru andai Roha gagal di Arema. Nama Boyan Hodak, ex-pelatih PSM Makassar dan JDT, kabarnya paling santer diisukan akan siap mengambil alih posisi Roha di Arema. Tentunya selain ex-pelatih Persib Robert Rene Albert. Dari PSS Sleman, mengantisipasi kurangnya lini serang PSS setelah dua pemain Papua yakni Boas dan Todd Ferry akan dipinjam oleh Persipura, serta melihat kekecewaan BCS pada Michel Sagas, PSS pun kabarnya sudah mulai bergerak menyeleksi para pemain baru. Hal ini disampaikan oleh CEO PSS Sleman Andi Wardana Putra. Menurut Andi, PSS memang tengah berbenah dan akan lakukan evaluasi besar-besaran di paruh musim nanti. Ada beberapa pemain yang tengah diincar atau diawasi oleh PSS. Di antaranya Rivaldi Bowo yang jarang terpakai di Madura United, serta winger Persib Pret Butuan. Dan tentu saja Ejecel Duasel dari Bayangkara FC untuk menggantikan Michel Sagas.